Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11, beranggotakan 2 orang, yang mana ada saya sendiri, Sadiwita Septriani Sanur, BP 18 110034, ada rekan saya, Intan Suryani, BP 18 110035. Di sini kami akan mempresentasikan tentang balance scorecard. Pemateri yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Apa itu scorecard? Apa itu balance scorecard? Balance scorecard merupakan sebagai seperangkat pengukuran kinerja yang memberikan manajemen puncak pandangan yang cepat dan komprehensif tentang perusahaan. Konsepsi dari balance scorecard. Konsep awal dari balance scorecard berdasarkan riset tersebut ditulis pada tahun 1992 di majalah Prestigious Harvard Business Review. Istilah balance scorecard terdiri dari 2 kata, yaitu ada balance, berseimbang, dan juga ada scorecard, atau score. Pengertian dari scorecard itu sendiri merupakan kinerja yang diukur secara berimbang dari 2 sisi, yaitu sisi keuangan dan non-keuangan, mencakup jangka pendek, jangka panjang, serta melibatkan bagian internal dan eksternal. Pengertian dari balance scorecard itu sendiri merupakan suatu sistem manajemen untuk mengelola implementasi strategi, mengukur kinerja secara utuh, mengkomunikasikan visi, strategi, dan sasaran kepada stakeholders. Jadi, balance scorecard adalah salah satu manajemen untuk membantu dalam mengimplementasikan strategi bisnisnya dengan mempertimbangkan 4 perspektif yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dicapai oleh suatu perusahaan jangka panjang yang kemudian diukur dan dimonitor secara berkelanjutan. Ada beberapa karakteristik balance scorecard. Yang pertama, mengkombinasikan ukuran finansial dan non-finansial. Yang kedua, menyelaraskan ukuran-ukuran dengan strategi perusahaan. Yang ketiga, terdapat hubungan cause and effect antara ukuran-ukuran dalam perspektif balance scorecard. Mengapa perlu menerapkan balance scorecard? Yang pertama itu mengimplementasikan visi dan misi organisasi. Yang kedua, meningkatkan kinerja organisasi. Yang ketiga, untuk rencana bisnis suatu organisasi atau perusahaan. Yang keempat, meningkatkan komunikasi organisasi, visi, dan organisasi. Yang kelima, fokus pada kinerja masa depan. Selanjutnya itu ada faktor-faktor digunakan oleh balance scorecard itu sendiri. Yang pertama, balance scorecard adalah alat komprehensif untuk memahami pelanggan dan kebutuhannya dan kesenjangan kinerja itu. Yang kedua adalah balance scorecard menyiapkan logika, di mana untuk menciptakan modal intelbel dan infaktual. Yang ketiga itu balance scorecard sebagai strategi pertumbuhan, yang mana menjadi keanggalan bisnis yang fokus pada upaya-upaya non-finansial. Yang keempat itu balance scorecard memberikan pemahaman dan bagi karyawan, membuat karyawan memahami strategi dan ikatan sasaran ke dalam operasi perusahaan hari ke hari. Yang terakhir itu balance scorecard memfasilitasi.
Selanjutnya ada langkah-langkah balance scorecard. Yang pertama, menerjemahkan visi dan misi dari perusahaan tersebut. Yang kedua, mengkomunikasi dan mengkaitkan berbagai tujuan dan ukuran strategis balance scorecard. Yang ketiga, merencanakan, menetapkan sasaran, menyerahkan berbagai inisiatif rencana bisnis. Yang keempat, meningkatkan umpan balik dan pembelajaran strategis. Selanjutnya itu langkah-langkah penyusunan dari balance scorecard tersebut. Yang pertama, kerangka pikir dan perencanaan dan eksekusi strategis. Yang kedua, tujuannya menentukan masalah yang akan terjadi. Solusi dalam masalah itu apa dan bagaimana untuk memperbaikinya. Selanjutnya adalah menentukan indikator kinerja. Yang itu mengukur KPI. Dan selanjutnya membuat strategi MAP. Baiklah, materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya, Intan Suryani. Kepada Intan, dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu mengenai 4 langkah penerapan balance scorecard. Yang pertama, kita harus menentukan strategi, di mana balance scorecard membuat suatu jaringan antara strategi dan operasional. Yang kedua, kita menentukan ukuran dari strategi yang kita buat sebelumnya, yaitu mengembangkan ukuran-ukuran dalam mendukung strategi yang telah diterapkan. Yang ketiga, kita menyatukan sistem-sistem dalam ukuran manajemen, yaitu balance scorecard harus disatukan dengan struktur formal dan informal yang terdapat di dalam organisasi. Yang keempat, setelah itu kita harus menelaah ukuran dan hasil. Balance scorecard berjalan maka secara konsisten harus ditelaah dan oleh manajemen puncak. Selanjutnya ada 4 perspektif atau pandangan dalam penggunaan balance scorecard. Yang pertama mengenai keuangan, yang kedua ada pelanggan, yang ketiga ada proses internal, yang keempat ada pembelajaran dan pertumbuhan. Karena dari keempat pandangan tersebut, maka kita harus dikaitkan dengan visi dan strategi perusahaan yang telah dijelaskan. Di sini ada gambaran mengenai hubungan antara keempat pandangan tersebut yang disatukan dalam visi dan strategi perusahaan, di mana semuanya saling berhubungan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Yang pertama, perspektif atau pandangan terhadap finansial atau keuangan. Menurut Kaplan dan Norton tahun 1996, balance scorecard tetap mempertahankan ukuran finansial, yaitu ukuran mengenai keuangannya, sebagai suatu ringkasan penting kinerja manajerial dan bisnis. Laporan keuangan digunakan sebagai tolak ukur untuk mengetahui berapa laba perusahaan. Di sini kita bisa lihatnya di laporan laba rugi annual report perusahaan, di mana perspektif keuangan merupakan pelipat ganda kekayaan yang dipandang sebagai tujuan dan sebuah organisasi. Selanjutnya yaitu mengenai perspektif pelanggan. Dalam perspektif pelanggan, perusahaan perlu terlebih dahulu menentukan segmen pasar yang menjadi target bagi suatu organisasi. Jadi kita harus mengetahui, melihat dulu bagaimana kondisi pasar tersebut untuk mencapai target yang telah diterapkan perusahaan untuk mendapatkan laba yang maksimal. Jadi di sini yaitu kita harus membuat kebutuhan yang diharapkan oleh customer atau pelanggan. Customer merasa puas dan adanya rasa loyalitas dan laba perusahaan juga meningkat.
Perspektif ini menunjukkan seperti apa perusahaan di mata pelanggan. Pelanggan mempunyai kemampuan untuk melihat perusahaan tersebut dari sisi misalnya dari segi waktu, kualitas, kinerja, dan jasa, dan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh pelayanan dimensi menentukan bagaimana perusahaan dilihat oleh mata pelanggan. Jadi di sini perusahaan harus melakukan hal yang terbaik demi kepuasan dari pelanggannya. Selanjutnya, kita bisa melihat alur dari pandangan pelanggan ini, di mana pelanggan cenderung akan berpindah dan mencari produsen atau supplier lain jika kepuasannya tidak terpenuhi. Jadi, apabila kepuasan pelanggan ini tidak terpenuhi, maka pelanggan tersebut akan mencari pemasok baru untuk mencapai titik kepuasannya. Selanjutnya, kinerja yang baik dari pandangan pelanggan sangat diperlukan untuk ditingkatkan demi kebaikannya. Jika kinerjanya buruk, bukan tidak mungkin perusahaan akan kehilangan pelanggan di masa depan walaupun kinerja keuangan saat ini terlihat baik. Dan akhirnya, produk dan jasa yang bernilai tinggi bagi pelanggan harus diciptakan untuk mencapai kinerja jangka panjang yang baik. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Kepada Sari dipersilahkan. Terima kasih kepada rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu perspektif bisnis internal. Perspektif yang memiliki tujuan dan ukuran menerjemahkan strategis perusahaan yang ditujukan untuk memenuhi harapan para pemegang saham serta pelanggan. Dalam hal ini, manajemen mengidentifikasi proses bisnis internal yang kritis yang bisa diandalkan oleh perusahaan. Bagaimana seberapa baik perusahaan telah menjalankan bisnisnya? Apakah produk dan jasa yang ditawarkan telah sesuai dengan keinginan pelanggan? Itu adalah sebuah pertanyaan yang muncul tentang perspektif bisnis internal itu. Pendesaian perspektif ini penting dilakukan oleh mereka yang mengetahui secara mendalam atas misi perusahaan. Perspektif mempelajaran dan pertumbuhan merupakan suatu faktor pendorong yang penting dalam mencapai kinerja keuangan yang mengagumkan. Perspektif ini menunjukkan bagaimana korporasi dapat bertahan dan mampu berubah sesuai dengan tuntunan eksternal. Keunggulan dari balance scorecard tersebut ada memperluas perspektif dalam mencakup dalam perencanaan strategis. Yang kedua, akan memberikan gambaran mengenal tujuan dan cara pencapaian tujuan tersebut secara seimbang. Yang ketiga, balance scorecard mengukur sasaran-sasaran strategi yang sulit untuk diukur. Yang keempat, balance scorecard akan membangun hubungan sebab akibat di antara berbagai sasaran strategi yang dihasilkan dalam perencanaan strategi. Keunggulannya adalah sebagai alat penyusun rencana strategis, perusahaan adalah dihasilkan secara sasaran strategis yang komprehensif, koheren, terukur, dan seimbang. Komprehensif menjanjikan kemampuan perusahaan dalam melipat gandakan kinerja keuangannya dalam jangka panjang melalui kekomprehensifan sasaran-sasaran strategis yang dihasilkan dalam perencanaan strategisnya.
Selanjutnya, koheren. Penggunaan balance scorecard dalam perencanaan strategis dapat menghasilkan sasaran-sasaran strategis yang koheren, yaitu dihasilkan hubungan sebab akibat antara sasaran strategis non keuangan dengan sasaran strategis keuangan, serta hubungan antara sasaran non keuangan dengan sasaran non keuangan lainnya. Selanjutnya terukur. Keterukuran sasaran strategis menjadikan sasaran tersebut jelas sehingga menjanjikan ketercapaian sasaran tersebut. Yang keempat yaitu seimbang. Sasaran strategis yang dihasilkan perlu diarahkan ke dalam 4 perspektif secara seimbang. Jadi dengan balance scorecard akan dihasilkan sasaran strategis. Baiklah, selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya Intan. Kepada Intan dipersilakan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai implementasi dalam balance scorecard, yaitu penerapan dari balance scorecard itu sendiri, di mana kita melihat pengukuran aspek keuangan tidak mampu menangkap aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan dari aktiva tidak berwujud. Di sini aktiva tidak berwujud misalnya seperti goodwill, hak paten, dan lain-lain. Di sini kita harus melihat dari keterampilan, kompetensi, dan motivasi para pegawai. Yang kedua, database dan teknologi informasi. Yang ketiga, bagaimana proses operasi yang efisien dan responsif. Yang keempat, inovasi dalam produk dan jasa. Yang kelima, adanya hubungan dan kesetiaan pelanggan. Yang keenam, adanya dukungan politis, yaitu mengenai peraturan perundang-undangan dari masyarakat mengenai aktiva-aktiva tidak berwujud tersebut. Selanjutnya, yaitu contoh kasus penerapan metode balance scorecard sebagai tolak ukur penilaian kinerja. Di sini kita melihatnya dari 4 pandangan yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu mengenai pandangan keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, dan pembelajaran dan pertumbuhannya. Di sini yaitu kita melihatnya dari keuangan, kita lihatnya dari ROI, yaitu tentang investasi. Yang kedua, pelanggan atau konsumen, bagaimana mereka mempunyai jiwa loyalitas pelanggan, dan adanya proses internal bisnis. Ini berkaitan dengan penyertaan tepat waktu, proses mutu, dan proses waktu siklus akuntansinya. Dan yang selanjutnya yaitu mengenai pembelajaran dan pertumbuhan, yaitu keahlian dari pekerja atau skill yang mereka gunakan. Selanjutnya, kita bisa melihat dari ukuran utama pada pandangan tersebut yang dihubungkan oleh beberapa panah, yaitu yang berhubungan dengan profitabilitas pelanggan, pangsa pasar, dan retensi pelanggan, dan juga akuisisi pelanggan, sehingga menimbulkan titik kepuasan dari pelanggan itu sendiri. Jadi, materi kita hari ini hanya sampai di situ, dan kita bisa menarik kesimpulannya, yaitu yang pertama, manfaat utama menggunakan balance scorecard ini yaitu perencanaan strategis yang lebih baik. Yang kedua, strategi komunikasi dan peningkatan eksekusi. Eksekusi itu yaitu bagaimana pelaksanaan dari perencanaan yang telah kita buat sebelumnya. Yang ketiga, manajemen informasi yang lebih baik. Yang keempat, peningkatan kinerja pelaporan. Yang kelima, menyelaraskan atau menyesuaikan strategi lebih baik. Yang keenam, menyelaraskan organisasi lebih baik. Dan balance scorecard merupakan alat ukur kinerja organisasi yang baik yang mempunyai
pandangan mengenai keuangan, customer, pelanggan, proses bisnis internal, dan pertumbuhan dan pembelajaran. Organisasi harus mengembangkan balance scorecard sesuai dengan kebutuhan mereka. Tantangan besar ketika mengembangkan alat ukur, menyederhanakan proses, penanganan resistensi terhadap perubahan, kelemahan berkomunikasi organisasi, mengumpulkan data, dan mengadaptasi teknologi untuk proses benchmarking. Sekianlah presentasi hari ini, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas Intan Suryani. Hanya itu presentasi dari kelompok 11. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.